ke-35 di Kabupaten Mambawa, tepatnya di Lombok ini. Saya ucapkan selamat pagi, salam sejahtera bagi semua. Adil Katalino, bahasa cara minta saroga bahasa ingat kajubatan. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa pada hari ini kita bisa hadir dalam rangka pelaksanaan pengaturan adat yang akan dilaksanakan pada hari ini. Nah, tentu kami selaku Ketua DAD Provinsi Kalimantan Barat, sebenarnya kami sudah mengimbau dan membuat surat edaran kepada semua DAD Kabupaten Kota Kalimantan termasuk juga kecamatan untuk melaksanakan ritual adat sesuai dengan aturan masing-masing. Mengapa kami sampaikan demikian? Karena Kalimantan Barat ini mempunyai 108 subsuku Dayak. Ya. Jadi ada yang Dayak Kenayan, ada Dayak Ambalo dan sebagainya. Nah, tentu ini masing-masing daerah mempunyai budayanya masing-masing yang disesuaikan dengan kondisi dan adatnya. Tentu saya rasa Dayak ini tidak terlalu berbeda kondisi adat dan budaya. Cuma bagaimana penyampaiannya saja dengan kata-kata yang hampir 400 bahasa ya, yang disampaikan oleh subsuku Dayak ini. Nah, untuk Kalimantan Barat, khususnya Kabupaten Mempawah, termasuk juga Kabupaten Landak, kemudian Kabupaten Kuburaya, itu mayoritas adalah adat Dayak Kenayan. Nah, tentu pada hari ini kita sama-sama akan melaksanakan itu. Nah, tentu mengapa kita melaksanakan ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Camat, kemudian dari Kapolsek, ada instruksi Presiden, termasuk juga Kapolri. Ya. Kapolri memang penjabaran dari Presiden. Tentu pemerintah kita yang tertinggi adalah Presiden. Di dalam firman Tuhan juga katakan pemerintah adalah di atas segala-galanya. Kalau kita kembali kepada Roma 13. Nah, Bapak Presiden sudah menginstruksikan bahwa kita harus berhati-hati dan jangan panik, tapi tetap waspada dengan adanya virus COVID-19 ini. Nah, ini sudah isu nasional, bahkan isu internasional ya, bukan nasional, internasional. Nah, kita mendapatkan ini mulai ributnya kemarin tanggal 16 Maret ya, kalau nggak salah kami kemarin, langsung Bapak Presiden mengeluarkan instruksi sampai kepada Bapak Gubernur. Nah, kemudian dijabarkan lagi semua instansi, termasuk Bapak Kapolri tadi. Nah, tentu himbauan-himbauan ini termasuk juga tokoh-tokoh agama ya, bahkan di gereja, di masjid juga diharapkan jangan ada pergumulan seperti ini. Nah, mengapa? Karena tadi virus ini berjangkit, ya kita tidak tahu, saling dari 1 bisa 10, 10, 100, 100 sampai seterusnya. Karena ini yang kita tidak tahu. Nah, tentu kewaspadaan inilah kita harapkan nanti kita bangsa Indonesia terlepas dari kondisi ini. Nah, kemudian kembali kepada masyarakat adat Dayak. Nah, tadi sudah sampaikan lockdown itu masih kepada kearifan lokal, tentu ini yang kita sampaikan. Jadi lockdown identik dengan balala, itu bahasa Dayaknya ya. Nah, balala inilah mengapa kita balala ini pantang. Pantang ini dibuat secara ritual adat ini kita jangan mengadakan aktivitas. Artinya tidak menyapa tamu, dan kita juga tidak keluar dengan kondisi yang tertentu. Nah, kalau melanggar, nah tentu sanksinya ada. Nah, harapan saya kepada masyarakat yang terkena giliran ini, karena kami kemarin sudah membuat waktu ini, terpaut waktu 16 sampai tanggal 29 Maret. Nah, kalau pemerintah nanti mau perpanjang lagi, saya dengar kemarin isu ini sampai 29 Mei. Jadi anak-anak nanti diliburkan lagi, diperpanjang lagi. Nah, harapan saya juga kepada kita semua, kita harus mematuhi apa yang disampaikan oleh pemerintah. Saya minta kepada masyarakat, khususnya masyarakat adat Dayak, ya, patuhilah budaya kita ini. Karena yakin Pak Temenggung ya, yang hadir di sini, kemudian nanti beliau akan membacakan sesuai dengan ritual yang akan disampaikan itu nanti. Nah, harapan saya juga peraga-peraga adat ini jangan sampai kurang Pak Temenggung ya. Kemarin saya sudah sampaikan juga di Kapolres, 1 jarum pun jangan tertinggal. Karena adat Tirinian, kadek labih, jubata bera kan. Nah, kadek kurang antu nenggal. Sampai jubatan neng bera.
Kalau jembatan nang daerah nanti nang susah. Keadaan itu masih mampu di ngelawannya. Ngerti? Paham kan? Jadi kalau lebih nanti Tuhan itu marah gitu. Ya kalau kurang ya iblis itu yang marah ya. Jadi saya minta adat ini betul-betul sesuai dengan aturannya. Jadi tidak kurang tidak lebih. Nah kami minta sekali lagi kepada kita, jadi hari ini kepada masyarakat di Kecamatan Toho khususnya lokasi akan dilaksanakannya Nek Dango, kita menunggu instruksi dari atas, artinya dari pemerintah, kapan ini bisa dilaksanakan. Kalau memang nanti sampai bulan Agustus misalnya nanti perpanjangan waktu ini, nah bagaimana kita melaksanakan ini supaya tanggal 27 itu tidak bergeser. Tapi jangan dilaksanakan mungkin keramaian, tapi ritual itu dilaksanakan mungkin kita mengadakan ucapan syukur, tapi tidak beramai-ramai gitu. Ya. Tapi ini pun juga nanti mau disepakati dari ketiga kabupaten ini. Saya satu pembina, saya rasa kesepakatan bertiga inilah. Mempawah, kemudian Kuburaya, termasuk juga Landak. Dari ketiga ketua DAD-nya ini kesepakatan 27 itu bagaimana? Kalaupun misalnya tidak ada keramaian dan sebagainya, bagaimana ada syukuran? Apakah kita nanti mengadakan syukuran di rumah adat itu? Bagaimana polanya? Nah ini juga nanti saya minta ketua panitia, ketua DAD, supaya tanggal 27 itu tidak hilang begitu saja. Ya. Artinya ada yang ke-35-nya itu. Jangan sampai nanti langsung melompat lagi ke 36 nanti 2021. Nah ini juga harus kita anukan bagaimana kita mengatur ini nanti supaya ada 27 itu jangan lepas. Karena ini memang sudah dijadwalkan sebelumnya. Nah, ini harapan saya. Nah jadi kita menunggu penutupan ini, kapan ini akan dibuka, ini tergantung dari instruksi pemerintah. Karena tadi banyak aturan-aturan yang harus kita ikuti, harus kita patuhi. Jangan adanya keramaian, kemudian pesta pora, kemudian termasuk juga minum-minum di tempat-tempat yang ramai itu dilarang semua. Ya. Sampai olahraga pun ditiadakan. Nah, bayangkan juga kemarin di Italia gitu ya, pemain bola banyak terserang ini virus ini, pemain-pemain dunia. Nah jadi dia tidak melihat. Ya, tidak melihat tingkat ekonomi virus ini, dia masuk ke mana saja. Nah, oleh sebab itu dari ini satu-satu cara kita menangkal adalah kita berdoa. Kita mohon Tuhan yang Maha Kuasa Jubata ya, yang hadir untuk melindungi kita. Karena dialah pencipta sang dunia ini. Ya. Jadi mungkin ini juga teguran buat kita sebagai manusia ya, introspeksi diri. Mungkin ada hal-hal yang perlu kita luruskan di dalam kehidupan kita masing-masing. Jadi hari ini kami mohon kepada Pak Temenggung, silakan nanti lanjutkan saja bagaimana tata cara untuk nyangahannya. Silakan kita lakukan ini, dibantu mungkin nanti oleh pengurus DAD dan kita akan saksikan bersama. Dengan mengucapkan Andil Katarino, Bacuraman Kasaroga, Basengat Kajubata, kemudian dalam nama Bapa Putra dan Roh Kudus, acara nyangahan ya dimulai dan akan kita menutup segala aktivitas yang ada di lokasi Nek Dango di Kecamatan Toho, Kabupaten Mempawah. Secara resmi kita nyatakan untuk ditutup sementara ini. Terima kasih. Selamat pagi. Adil Kak Tarino, Bacuramin Kak Saroga, Basengat Kak Jubana. Harus. Baik, terima kasih Pak Ketua DAD yang telah menyampaikan himbauan dan kesimpulan daripada pertemuan kita pada pagi hari ini sebagai puncak acara